Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kussumawarni. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis literasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis literasi, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Intan Kussumawarni dengan NIM 1812155 dari kelas PAIB semester 5 dan dari kelompok 9. Pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan komponen isi dan materi bahan ajar dalam kurikulum. Sebelum saya membahas tentang komponen isi atau materi dalam kurikulum, secara lebih mendetail, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu komponen. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum. Karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Kurikulum bisa dikatakan sempurna apabila memiliki komponen yang lengkap dan memiliki fungsional yang baik. Begitupun sebaliknya, jika kurikulum tidak memiliki komponen yang lengkap dan tidak memiliki fungsional yang baik, bisa dikatakan kurikulum itu tidak sempurna. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang komponen isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Fuadudin ini mengemukakan beberapa kriteria yang digunakan untuk menyusun materi kurikulum. Kriterianya ada 4. Yang pertama yaitu ada kontinuitas atau kesinambungan. Yang kedua ada sequences atau urutan. Yang ketiga ada integration atau keterpaduan. Dan yang terakhir adalah flexibility atau kelenturan. Isi atau materi tersebut biasanya berupa materi mata pelajaran seperti pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya. Dalam menentukan materi pembelajaran, tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan. Pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk 1. Teori, 2. Konsep, 3. Generalisasi, 4. Prinsip, 5. Prosedur, 6. Fakta, 7. Istilah, 8. Contoh atau ilustrasi, 9. Definisi, dan yang terakhir adalah preposisi. Materi pembelajaran yang didasarkan pada filsafat progresivisme lebih memperhatikan tentang kebutuhan, minat, dan kehidupan peserta didik. Materi pembelajarannya didasarkan pada filsafat konstruktivisme. Materi pembelajaran dikemas sedemikian rupa dalam bentuk tema dan topik yang diangkat dari masalah sosial. Materi pembelajaran yang berlandaskan pada teknologi pendidikan banyak diambil dari disiplin ilmu. Jadi pemaparan tadi dilihat dari filsafat yang memadai pengembangan kurikulum, terdapat perbedaan dalam menentukan materi pembelajaran. Jadi pemaparan tadi dilihat dari filsafat yang melandasi pengembangan kurikulum, terdapat perbedaan dalam menentukan materi pembelajaran. Berkenaan dengan penentuan materi pembelajaran dalam kurikulum, tingkat satuan pendidikan, pendidik memiliki wewenang penuh untuk menentukan materi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama harus valid, tingkat kepentingan, kebermaknaan, layak dipelajari, dan yang terakhir adalah menarik minat. Isi atau materi pembelajaran berupa materi-materi bidang studi seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, agama, dan lain sebagainya. Isi atau materi kurikulum hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, isi kurikulum ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama logika, yang kedua etika, yang ketiga estetika, yang keempat mengandung bahan kajian yang dapat dipelajari siswa dalam pembelajaran, dan yang terakhir berorientasi pada tujuan sesuai dengan hierarki tujuan pendidikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan semoga ibu dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.